Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, materi kita pada pertemuan kali ini adalah jenis kata dan frasa. Untuk itu, kalian harus mengetahui apa bedanya kata dan frasa. Untuk lebih jelasnya, kita lihat slide berikutnya. Nah, apa sih kata itu? Kata, anak-anak ya, kata ini adalah satuan terkecil dalam gramatika atau tata bahasa. Maksudnya, di sini ya, kata ini tidak bisa dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil lagi karena sudah yang paling kecil. Nah, yang kita ketahui di jenis kata ini ada kata benda ya, kata sifat, dan kata kerja. Nah, ini yang umum kita ketahui. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, ini adalah contoh-contohnya anak-anak. Kata benda atau nomina adalah kata yang merujuk pada suatu benda tentunya. Contohnya ada meja, kursi, papan, gelas, baju, pintu, dan lain-lain. Kata sifat atau adjektiva ini adalah kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu. Contohnya ada besar, kecil, kuat, cantik, jelek, pendek, dan lain-lain. Kata kerja atau verba ini adalah kata yang menerangkan perbuatan. Nah, ini adalah melakukan. Kalian melakukan apa di sini di kata kerja ini? Ada makan, minum, menulis, menyapu, berjalan, berlari, dan lain sebagainya. Nah, saya rasa untuk contoh kata benda, kata sifat, dan kata kerja ini sangat mudah anak-anak ya, bisa kita temui di sekitar kita. Nah, ini adalah kata. Lalu, apa bedanya dengan frasa? Nah, frasa ini adalah kelompok kata. Ya, frasa ini adalah kelompok kata, yakni gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan dan memiliki makna. Kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, ciri-cirinya terbentuk dari minimal dua kata. Jadi kalau hanya satu kata, itu belum bisa disebut sebagai frasa. Jadi frasa ini minimal dua kata. Yang kedua, frasa ini harus memiliki makna. Yang ketiga, frasa ini harus menduduki satu fungsi dalam kalimat. Contoh frasa ini ada frasa nomina atau frasa benda, ada frasa verba, ada frasa adjektiva, ada frasa preposisional. Sebenarnya masih banyak lagi jenis frasa karena ini saya jelaskan yang dasar dulu, konsep dasar frasa. Jadi ada 4 ini konsep dasarnya. Frasa nomina, frasa verba, frasa adjektiva, dan frasa preposisional. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ciri-ciri frasa berikut ini. Kita bahas satu persatu. Ya, frasa ini kan tadi terbentuk dari minimal 2 kata. Coba perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Ini ada 6 komponen. Coba kalian lihat mana yang termasuk frasa di sini. Ya. Yang termasuk frasa adalah nomor 3, 5, dan 6. Karena kenapa? Menurut ciri-ciri yang pertama tadi kan minimal 2 kata. Nah, yang terdiri dari 2 kata adalah nomor 3, 5, dan 6. Nomor 1, 2, dan 4 itu kan terdiri hanya 1 kata. Jadi belum bisa disebut sebagai frasa. Ciri-ciri yang kedua, frasa ini memiliki makna. Papan tulis apakah memiliki makna? Tentunya memiliki makna ya. Meskipun awalnya berasal dari 2 kata. Papan memiliki makna tersendiri, tulis memiliki makna tersendiri. Tetapi ketika digabung, papan tulis membentuk makna yang baru. Sama artinya dengan lemari baru ini. Lemari memiliki makna tersendiri, baru memiliki makna tersendiri. Ketika digabung, lemari baru memunculkan makna yang baru. Sepatu sangat bersih. Sepatu memiliki arti atau makna tersendiri, sangat memiliki arti tersendiri, bersih memiliki arti tersendiri. Sepatu sangat bersih memiliki arti yang baru. Nah, ini adalah
ciri-ciri yang kedua, yakni memiliki makna. Yang ketiga, menduduki satu fungsi dalam kalimat. Nah, coba kalian perhatikan ilustrasi dalam kalimat berikut ini. Ada kalimat, Doni menemukan sepeda rusak di belakang sekolah. Kira-kira ada berapa frasa di kalimat tersebut? Coba bayangkan, kalimat Doni menemukan sepeda rusak di belakang sekolah, ada berapa frasa? Ya, ada 2 frasa. Yang mana saja frasanya? Nah, ini ya. Ada 2 frasa ya, ini sepeda rusak. Itu yang pertama. Di belakang sekolah. Itu frasa yang kedua. Jadi di kalimat Doni menemukan sepeda rusak di belakang sekolah, ada 2 frasa. Sepeda rusak dan di belakang sekolah. Doni dan menemukan ini bukan frasa. Karena hanya terdiri dari 1 kata. Lalu, menduduki satu fungsi itu maksudnya apa? Nah, seperti ini ya. Kalian masih ingat SPOK ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, itu yang dinamakan sebagai fungsi di dalam kalimat. Kita coba aplikasikan di kalimat tersebut ya. Doni ini menduduki fungsi S atau subjek. Menemukan menduduki fungsi P atau predikat. Sepeda rusak menduduki fungsi O, objeknya di sini ya. Dan terakhir di belakang sekolah ini menduduki fungsi K atau keterangan. Jadi ketika kalian akan menemukan frasa di dalam kalimat, itu langkah awal kalian harus menemukan fungsinya dulu. Kalian harus menemukan fungsinya dulu. Ya, harus memisah mana yang fungsi subjek, mana yang fungsi predikat, mana yang fungsi objek, dan mana yang fungsi sebagai keterangan. Terkandung di dalam kalimatnya. Ketika kalian nanti sudah menemukan fungsinya, kalian akan mudah menemukan frasanya itu ada di mana. Nah, seperti itu anak-anak ya. Contohnya di dalam kalimat. Nah, ini adalah contoh jenis frasa. Yang pertama ada frasa nomina. Frasa nomina ini frasa yang pembentukannya berupa kata benda. Ada lemari besi, buku tulis, spidol biru, pintu kayu, sepeda kuning, piring plastik, dan lain-lain. Ada juga frasa verba. Ini frasa yang pembentukannya berupa kata kerja. Sedang belajar, tidak mandi, akan menyapu, sudah menulis, sedang masak, sudah terlambat, dan lain sebagainya. Ada frasa adjektiva dan frasa preposisional. Frasa adjektiva ini pembentukannya berupa kata sifat. Cukup pintar, sangat baik, putih bersih, sangat ramah, mudah bergaul, agak jauh. Kalau frasa preposisional, ini pembentukannya berupa kata depan. Masih ingat ya kata depan ya? Di, ke, dan dari. Itu adalah kata depan. Contohnya di sini di rumah, ke pasar, dari Surabaya, dengan tangan, di sekolah, ke Malang. Nah, ini adalah contoh frasa preposisional. Nah, baik, itu anak-anak penjelasan mengenai frasa. Ada 4 jenis frasa ya, jadi harus kalian cermati dengan baik. Baik anak-anak, itu materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Tentunya kalian harus sudah bisa yang membedakan mana yang itu kata, mana yang itu frasa. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.